Oke, have a nice day semuanya, rekan-rekan yang sudah bergabung dalam ngobrol apapun soal HDI. Kembali kita berjumpa ya, hari Senin malam jam 7, kita ngumpul untuk ngobrol-ngobrol santai. Jadi karena temanya adalah ngobrol apapun soal HDI, maka kita akan membicarakan semuanya. Ya, apapun yang akan menjadi pertanyaan Anda, concern Anda, hambatan Anda mungkin, ataupun rencana yang akan Anda buat, kita akan diskusikan sama-sama, dan mudah-mudahan itu akan menjadi satu buah solusi buat Anda semuanya. Ya. Tetapi sebelum kita mulai, rekan-rekan, untuk menjawab-jawab pertanyaan Anda, nah, hari ini kita akan membahas apa sih? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan soal uang. Siapa yang kira-kira kalau kita membahas mengenai uang, finansial, keuangan, itu senang? Excited. Ada nggak? Karena Saya saya enggak. passion itu, saya tuh passion Saya itu enggak. kalau bicara soal uang tuh menarik buat saya. Ya, karena kalau uang itu berkaitan kemana-mana akhirnya. Mau Nggak ngomongin tenang, tapi keluarga, seneng banget. oh gitu ya. Karena begitu membahas soal uang, larinya kemana-mana. Ke keluarga juga butuh uang, untuk pertemanan butuh uang, untuk relax butuh uang, yang mau healing-healing butuh uang, gitu ya. Mau melakukan apapun butuh uang, termasuk tadi dari lagunya ya, Don't Stop Dreaming. Untuk punya impian pun, supaya impian kita bisa kita wujudkan satu persatu, butuh uang. Ya. Tetapi kita akan membahas mengenai hal yang lebih umum. Hari ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang jauh lebih umum mengenai uang. Oke. Nah, ada 3 tahapan. Saya pernah mendengar di sebuah radio talk show ya, dalam perjalanan. Saya ngobrol-ngobrol, terus kemudian saya mendengarkan di radio talk show. Saat itu penyiarnya itu membahas mengenai suatu hal. Saya ingin tampilkan ke Anda, ya, yaitu whiteboard-nya. Terlihat di tempat Anda? Whiteboard-nya terlihat tempat Anda? Sudah ya? Oke. Ya sudah. Oke. Ada 3, dibilang ada 3 keadaan. Ya. Saya pakai ada 3 keadaan. 3 keadaan ini saya sebutnya dengan 3 an. 3 kondisi keuangan kita maupun keluarga kita. Ada 3 an. Ya. An yang pertama itu adalah aman. Aman. Oke, kondisi aman. Ya, di mana Anda dan saya sudah memenuhi semua kebutuhan hidup. Jadi kebutuhan mendasar, pangan, papan, sandang, semuanya itu sudah terpenuhi. Untuk uang sekolah anak, ya, semuanya sudah nggak ada masalah. Itu kita aman berarti. Oke, intinya semua biaya hidup tercover. Semua biaya hidup tercover. Biaya hidup bulan, tahun, dan lain-lain tercover. Kira-kira kalau misalkan keamanan itu atau keadaan ini sudah kita wujudkan, asik ya? Untuk sekolah anak tahun depan sudah nggak perlu pusing karena sudah ada dananya dari sekarang. Oke, semua biaya hidup sehari-hari memenuhi, terpenuhi semuanya. Sehingga tidak ada lagi beban pikiran, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada kekhawatiran menjalani hari demi hari. Besok ini gimana nih ngaturnya supaya keluargaku cukup ya untuk kebutuhan hidupnya seminggu ke depan. Itu sudah nggak ada lagi pemikiran seperti itu. Kenapa? Karena sudah aman. Ini adalah kondisi yang pertama, rekan-rekan. Oke, bisa Anda pahami sampai di sini? Bisa diikutin nggak keadaan yang pertama? Yaitu aman. Oke, kondisi yang kedua ya, yaitu nyaman. Kondisi yang nyaman, di mana bukan lagi cuma semua kebutuhan hidupnya itu bisa terpenuhi, tetapi kebutuhannya pun sudah bukan cuma sekedar yang penting punya deh, yang penting anaknya bisa sekolah deh, yang penting minyak, beras ada deh. Bukan yang seperti itu, tetapi kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi ini sudah dengan kualitas-kualitas yang lebih baik. Berasnya dia bisa beras yang lebih premium, yang harganya sekarang itu
Harga maksimum yang dipatok oleh pemerintah itu adalah 69.500 per 5 kilo misalkan. Ya, jadi Anda tinggal bagi aja sekilonya maksimal berapa harga yang sebenarnya boleh dijual. Jadi kalau ada ke pasar, ada yang jual lebih mahal dari itu, nah itu berarti dia menyalahi aturan dari pemerintah. Ya, berarti kalau 69.500, sebentar, iseng ya, 69,5 dibagi 5, berarti 1 kilo itu beras di Indonesia termahal, itu hanya boleh dijual di 13.900 atau kurang lebih 14.000. Ya, itu adalah harga termahal. Jadi begitu dia beli beras misalkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dia bisa beli yang premium. Untuk sayuran dia bisa memilih yang bagus. Jadi saat dia membeli kebutuhan hidup untuk dia makan, keluarganya, untuk pakaian, untuk kemudian sekolah, itu bukan lagi hanya melihat yang pokoknya yang paling bisa dapat dibeli yang mana sesuai dengan keuangannya. Enggak, dia sudah bisa hidup dengan nyaman. Ya, nyaman di sini kalau tadi aman, misalkan bisa jadi dia belum punya kendaraan sendiri, ya, tetapi dia bisa memenuhi kemana-mana, dia bisa bayar transport dan lain-lain. Tetapi dalam kondisi nyaman, dia sudah punya transportasi pribadi, ya, baik itu mobil, mungkin motor, dan kemungkinan dengan motor yang lebih baik, mobil yang lebih baik, yang lebih nyaman untuk dia dan keluarganya. Bukan lagi yang sekedar bisa dipakai. Oke, Anda bisa membedakan nggak antara aman dengan nyaman? Rekan-rekan, sebelum saya lanjut, saya lihat dulu terlebih dahulu. Ya, selamat bergabung, Cotton, Ibu Alfa, terus kemudian Ko Anton, ya, Mbak Eli, Mbak Eti, Mbak Friska, Pak Harja, Jensi, Cimeli, Bu Ratna, ada 2 Bu Ratna ya, Pak Sugeng dan Bu Turi. Anda bisa membedakan antara aman dan nyamannya tadi? Kira-kira? Oke, bisa ya membedakan ya. Kondisi ini aman, kondisi ini nyaman, ya. Nah, yang ketiga itu adalah apa? Ini adalah mapan. Kondisi yang mapan. Oke. Di mana bukan cuma kebutuhan hidupnya, ya, tapi juga keinginan. Itu bisa jauh lebih tinggi, ya, mapan di sini. Contoh misalkan mereka yang mungkin dalam kondisi aman, mereka punya, karena mereka senang hewan peliharaan, misalkan mereka pelihara kucing, mereka pelihara anjing, misalkan. Oke, mereka menghidupinya mungkin kasih pakan-pakan tertentu, ya, bisa jadi bukan pakan tertentu juga yang diberikan, yang penting peliharaannya juga bisa makan. Nah, dalam kondisi nyaman dia bisa membeli nih, misalkan pakan, ya, makanan untuk peliharaannya, baik anjing, kucing, burung, dan lain-lain, itu yang bermerek, misalkan. Oke? Tetapi mapan itu satu tingkat jauh lebih tinggi lagi. Wah, ya. Misalkan dia pelihara anjing. Oke? Anjingnya itu udah jenis yang keren banget. Nggak cuma keren banget, ya, tetapi bahkan untuk ngajak anjingnya ini jalan-jalan pagi olahraga, bukan lagi mereka yang membawa, tetapi mereka menyiapkan ada sopir, ada yang ngajak untuk jalan-jalannya, plus mobil sendiri untuk dibawa jalan-jalan anjing peliharaannya, kemudian mereka berjemur, setelah itu udah selesai gitu ya, dibersihin pakai air mineral, dicuci, dibersih, digosok-gosok semua, kemudian masuk mobil. Oke, kemungkinan sangat besar karena setelah pulang ke rumah, anjing tersebut tinggalnya di dalam rumah. Oke, sehingga tidak boleh kotor sama sekali. Cerita saya tadi mungkin terkesan, gila nih Budi ngomongnya sampai sebegitunya sih. Itu saya cerita karena memang kejadian ada. Dan saya melihat sendiri, dan setiap pagi saya jalan-jalan pagi, itu pasti ketemu. Ya, mobilnya terkadang pakai sedan. Oke, terkadang lagi di atasnya Fortuner. Ya, dan karyawan yang bawanya ada 2 orang, karena anjingnya ada 2 ekor. Dibawa jalan di sana. Oke. Terus saya sempat nanya dong, Mas ini gimana? Oh iya, diceritain semua. Saya ngelihat sendiri pakai air mineral, benar-benar untuk dibersihin di sana. Cuci kakinya, dipijit-pijit dulu anjingnya, sebelum akhirnya masuk kembali ke mobil dan pulang. Rekan-rekan, sebelum saya lanjutkan. Kira-kira kehidupan yang aman, nyaman, dan mapan. Impian orang kan beda-beda ya. Target kita hidup kan beda-beda.
Sebagian orang tuh akan ngomong, saya nggak mau kok punya kehidupan yang seperti itu, over banget. Banget overnya. Aduh, nggak perlulah kehidupan sampai seperti itu. Anjingnya aja sampai punya yang jagain sendiri, dirawatnya sampai seperti itu terlalu over. Buat mereka yang sudah dalam kondisi sangat mapan, rekan-rekan, itu uang nggak seberapa buat mereka. Tetapi bisa jadi Anda dan saya juga, ya, kalaupun misalkan dalam kondisi yang mapan banget seperti itu, saya nggak akan lakukan hal yang sama. Oke? Saya nggak akan lakukan hal yang sama seperti itu. Ya, tetapi kan sekali lagi gaya hidup orang, impian orang itu berbeda-beda. Ya, tapi kalau saya boleh tanya ke Anda, aman, nyaman, mapan. Oke? Kira-kira Anda kalau misalkan saya tanya sekarang, Anda tuh pengen masuk ke posisi yang mana sih? Ini jawab jujur aja nggak apa-apa. Nggak harus jawabnya mapan, nggak. Saya pun nggak akan jawab mapan. Saya ingin berada dalam kondisi nyaman, ya, nyaman. Karena nyaman itu berarti kita sudah masuk dalam top 10 Indonesia mungkin. Oke? Karena kalau untuk yang masuk ke mapan seperti yang tadi saya ceritakan, itu adalah top 1. Top 1% orang-orang yang ada di Indonesia. Pak Harja nyaman, thank you. Yang lainnya, hari ini saya butuh dokter hewan untuk visit karena 3 yang lagi sakit dan nggak sedikit uangnya. Iya, jelas. Jelas. Ada mapan, 1 nurse, 1 anjing yang sakit kali ya. Iya, udah bukan yang ngurus, pokoknya yang penting dirawat aja anjingnya, dibayar gitu ya, untuk jawab berat. Nah, oke, kalau Bu Turi, mapan kok, karena bisa bantu orang lain. Oke, bantu orang lain tidak mesti harus mapan, Bu Turi. Dalam kondisi aman sekalipun, kita udah bisa bantu orang. Kenapa? Karena kebutuhan kita sudah terpenuhi. Kita udah nggak pusing lagi memikirkan. Masalahnya satu sekarang, ya, Friska izin sholat, tapi nggak apa-apa ya, silakan. Sesi ini sesi yang ngobrol santai kok. Ya, Jensi nyaman, Mbak Eli juga nyaman. Yes. 2 untuk jaga anjingnya ya, 1 jaga, 1 ambil makan. Wow. Oke, saya hanya ingin sharing dengan Anda, apapun pilihan Anda, itu nggak masalah. Nggak masalah. Oke, saya hanya ingin sharing dengan Anda. Banyak orang selama ini salah kaprah. Dan akhirnya membuat Anda dan saya salah bertindak. Karena sering melihat konten yang beredar di luar sana. Oke? Akhirnya banyak orang melewati tahapan, bahkan belum aman. Bahkan dia belum aman. Belum aman. Dia sudah mencoba ke gaya hidup orang nyaman. Oke? Aman pun belum. Sekali lagi loh ya. Aman itu berarti udah nggak perlu mikirin apa-apa. Bahkan aman sekalipun, itu sudah nggak perlu memikirkan semua kebutuhan. Karena sudah terpenuhi semua. Tapi banyak orang di Indonesia, bahkan kondisi belum aman, mereka udah ngejar nyaman. Ngelihat teman-teman posting ke luar negeri terus, atau nginep ke hotel, keluar kota, kemana. Ya kan? Akhirnya, kehidupan belum aman pun, mereka mencoba melakukan hal yang sama, hanya supaya isi kontennya, media sosialnya, bisa menampilkan seakan-akan hidupnya sudah nyaman. Jadi mereka membohongi diri sendiri untuk bisa tampil nyaman. Bagi saya konyol banget. Kenapa konyol? Karena habis pulang, bingung habis itu. Aman aja belum kok. Saya bukan cerita orang yang sudah aman ya. Bahkan belum aman, dia sudah bertindak seperti itu. Jadi tahapan ini nggak boleh langsung dilompatin, rekan-rekan. Banyak banget orang-orang yang melompat. Bahkan dia belum membuat diri mereka aman. Mereka sudah langsung maunya lompat ke gaya hidup yang nyaman, bahkan mapan. Oke, apa akibatnya? Akibatnya mereka stres. Ya, stresnya nggak terlihat di medsos. Karena di medsos harus menampilkan selalu senang kan ya. Menampilkan yang baik-baik aja. Katanya orang kan begitu ya. Dunia tipu-tipu katanya. Dunia maya itu dunia tipu-tipu. Ya, apa yang ingin ditampilkan dan dikasih lihat itu yang di-sharingkan. Yang kebanyakan itu nggak pernah di-sharingkan. Jadi mudah-mudahan habis ini
Anda dan saya tidak hanya melihat orang-orang posting-posting terus kemudian kita merasa iri hati. Meskipun sedikit dalam diri kita iri, kepengen ya bisa seperti itu. Jangan ya, jangan pernah punya perasaan iri hati, tapi jadikan itu sebagai inspirasi buat kita. Oh, nanti saya kepengen juga loh bisa seperti itu. Itu inspirasi. Kalau iri itu adalah, aduh, enak ya hidupnya, kok aku enggak ya? Nah, itu iri. Hati-hati. Ya, boleh jadikan kehidupan orang yang nyaman jadi inspirasi kita, tapi jangan jadikan itu buat kita iri. Tetapi yang paling penting adalah jangan memaksakan diri kita kalau kita belum aman untuk lompat ke nyaman, bahkan ke mapan. Oke? Ya, sekarang berarti target pertama kita apa sih? Target pertama kita adalah buat diri kita Aman. Aman terlebih dahulu. Aman, rekan-rekan di sini, saya clear semua. Aman itu berarti tidak hanya bisa hidup untuk 1 bulan ke depan. Oh, bulan depan saya udah terpenuhi semua kebutuhan saya. No, 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 no. Aman bukan hanya bisa untuk hidup 3 bulan ke depan. Oh, kalau ada apa-apa 3 bulan juga masih bisa kok. No, 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 no. Aman itu adalah kita punya untuk 1 tahun ke depan. Tahun depan anak saya butuh uang berapa, itu kita sudah punya dananya sekarang. Oke? Mobil saya pengeluarannya berapa, itu sudah ada dananya. Sehingga kalau terjadi, misalkan harus ganti ban, ya 4 ban senilai, misalkan total itu 20-an juta, kita sudah punya dananya. Atau bahkan mungkin 28 juta, 30 juta, kita sudah punya dananya dari sekarang. Ini kondisi aman, rekan-rekan. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau misalkan kita belum punya persiapan untuk 1 tahun ke depan, aslinya kita belum aman. Jangan memaksa diri untuk nyaman terus-menerus. Loh, tapi boleh dong saya healing, saya jalan-jalan. Boleh nggak? Boleh dong, masa nggak boleh? Tetapi ingat, jangan tiap hari atau tiap bulan seperti orang yang sudah nyaman. Ingat, kita masih bahkan amannya ini harus kita jaga. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Halo? Halo? Bisa pahami sampai sini? Lah. Nah, Ya. masalahnya satu lagi. Banyak nggak orang yang dari kondisi mapan, sudah mapan dia. Kondisi nyaman, akhirnya turun ke tingkat hanya bisa aman. Ada? Ada, Ada. banyak. Ada ya? Ada. Bahkan ada yang sudah nyaman dan aman, akhirnya balik tidak aman sama sekali. Ada? Ada. Banyak. Banyak. Oke, banyak. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Apakah karena dia orang yang malas? Apakah karena dia orang yang tidak mau berusaha? Apakah nasibnya buruk? Apakah takdirnya buruk? Atau apa yang terjadi sebenarnya rekan-rekan? Kira-kira apa? Ini kita diskusin. Bisa macam-macam. Dapat musibah. Oke. Kalau orang yang aman, kalau sudah aman, gitu ya, terus kemudian dia dapat musibah, tiba-tiba jadi nggak aman. Bisa terjadi, bisa. Ya, tabungannya habis semua karena ada musibah, gitu ya. Bisa jadi. Thank you, Bu Turi. Yang lain? Oke, kita diskusi nih. Ini topiknya berat ya kayaknya ya. Berat ya? Enggak sih sebenarnya. Saya hanya mengajak untuk kita melihat sama-sama. Oke. Musibah kan bisa macam-macam, betul, bisa macam-macam, ya. Dan MAC itu macam-macam ya harusnya ya. Banyak jenisnya ya. Ada yang keluarganya karena cuma satu income, ayahnya aja yang punya kerjaan ya, hidupnya udah nyaman, posisi udah bagus sebelumnya, tiba-tiba mengalami dipecat mungkin, atau ayahnya meninggal terus nggak bisa kerja lagi sehingga nggak punya penghasilan. Bisa terjadi? Sangat banyak. Sangat banyak. Tapi kan dia ada asuransinya. Iya, ada asuransinya itu ketahan untuk beberapa bulan, dia bisa hidup
tetap dengan gaya hidup yang sama. Tetapi untuk ke depannya apa yang terjadi, gitu ya? Bisa jadi ketipu, betul. Jadi apapun yang sudah dihasilkan, ditaruhin semua ke sana, terus kemudian ketipu, hilang sampai ratusan juta, miliaran misalkan. Ya, bisa terjadi, sangat bisa. Oke, semua itu bisa terjadi rekan-rekan. Ya, tetapi ada juga satu hal di mana tidak ada musibah dalam hidupnya. Oke, tetapi dalam perjalanannya kehidupan mereka tidak pernah bisa aman. Saya kembali ya, bagi yang terlambat hadir, kita sedang membahas mengenai aman. Terus apa tadi? Nyaman dan mapannya. Iya, bedanya apa? Bedanya adalah kalau misalkan orang yang sudah dalam kondisi keuangannya aman, semua kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi. Nah, saat kita bicara kebutuhan hidup terpenuhi, tidak hanya bicara per bulan, tidak 3 bulan, tapi bahkan 1 tahun ke depannya sudah terpenuhi semua. Jadi udah nggak pusing mikirin pendidikan anak, kebutuhan hidup sehari-hari, untuk motornya kalau misalkan bannya harus diganti, mobilnya harus ganti ban, ada servis, atau harus perpanjang STNK, dan lain-lain, itu udah nggak pusing. Kenapa? Karena dana dia sudah siap. Ini adalah kondisi yang aman. Ya, target pertama kita, Anda dan saya, itu adalah harus buat diri kita masuk kondisi aman secara finansial terlebih dahulu. Ini penting banget. Oke, setelah aman, baru kita bicara soal nyaman nanti. Ya, nyaman itu berarti ya tadi ya, kebutuhan hidupnya sudah bisa yang bermerek, lebih bagus, lebih premium, lebih berharga, lebih bernilai, ya, dan lain-lain. Itu adalah nyaman. Oke, setelah itu kehidupan yang mapan. Mapan itu ya kayak konglomerat gitulah. Kehidupan itu udah kayak konglomerat banget. Ya, oke. Itu yang sudah jadi. Nah, sayangnya banyak orang yang bahkan setelah mereka aman, mereka bahkan ada yang mapan dan nyaman, akhirnya mengalami sesuatu yang membuat mereka akhirnya tidak aman. Bisa jadi karena musibah tadi, ya, kata Bu Turi, orang yang sudah mengalami kebakaran, ketipu, musibah, dan lain-lain. Oke, atau takdir hidupnya memang hidupnya tidak aman meskipun sudah usaha sekuat-kuatnya. Nah, kalau bicara soal takdir hidup sekarang, ya, memang ditakdirkan Tuhan sih hidupnya begitu. Jadi nggak aman terus, hidupnya dia harus berjuang terus, harus terus-menerus seperti itu. Saya agak sulit ya kalau untuk ngomong kalau sudah bicara takdir gitu ya. Oke, karena saya bukan Tuhan, saya bukan wakilnya Tuhan juga, dan saya nggak bisa mengetahui seperti apa detailnya. Tapi yang satu yang saya percayai adalah bahwa Tuhan, Allah, Sang Pencipta, itu nggak mungkin memberikan kita nasib yang buruk sebenarnya. Oke? Nggak mungkin memberikan kita nasib yang buruk, yang tidak bagus, dan lain-lain. Selama kita terus mengusahakan dan tahu tekniknya sebenarnya. Jadi ada tekniknya. Kenapa saya katakan tadi banyak orang yang mapan, nyaman, bisa kembali ke titik aman. Bahkan yang nyaman, aman, bisa kembali ke titik tidak aman bahkan. Jadi tidak, bahkan sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Oke? Apa alasannya? Ya, karena kebanyakan yang terjadi adalah karena mereka tidak memiliki penghasilan yang terus-menerus ada, terus-menerus ada, terus-menerus ada. Jadi saat penghasilan kita terhenti, apa yang sudah kita hasilkan terhenti, itu akan jadi masalah buat kita. Contoh, ketipu sekalipun. Oke? Selama dia punya penghasilan terus-menerus bulanan, ya, maka nggak akan menjadi masalah yang terlalu besar. Sedih sih ditipu. Siapa sih yang nggak sedih uangnya ditipu? Ya, tetapi dia tak punya kemampuan untuk menghasilkan uang kembali, sehingga perlahan dikumpulkan kembali, dia akan masuk lagi ke titik aman. Kalau waktu dia masih cukup, dia bisa kembali ke titik nyaman. Bisa dipahami nggak teman-teman sampai di sini? Oke, kebakaran, ya. Saat ini, ngomong-ngomong soal kebakaran ya, rumah Anda itu punya asuransi kebakaran ya sih? Kalau belum segera beli deh, ya, karena asuransi kebakaran itu murah banget. Tetapi ya karena jarang kejadian orang kebakaran, ya, makanya preminya tuh murah untuk melindungi satu rumah. Tetapi ya itu tadi ya Bu Turi ya, namanya musibah, kita nggak tahu siapa yang kena. Ya ada baiknya Anda punya. Oke.
sangat kecil kok preminya. Coba Anda cek ya, tanya ke asuransi, agen-agen asuransi tentang kebakaran rumah. Ya, ada yang sakit dan lain-lain. Ya, nah sekarang saya ajak Anda melihat bahwa kalaupun kita nggak ketipu, kita nggak mengalami musibah, banyak orang tuh yang terus dia berusaha terus, tapi tetap masuk aman aja susah. Why? Dia udah kerja, tapi masuk aman pun susah. Dia berusaha, suami istri, kerja, cari penghasilan lain, tetap nggak bisa masuk titik aman. Why? Ada nggak yang begitu? Ayo, ada nggak? Coba kita jawab ya. Siapa yang Izin lihat? bicara kok, izin bicara kok. Boleh, siapa nih? Banyak itu kok yang kayak gitu kok. Jadi Bentar, emang gak usah macam-macam, tetap aja. Gitu ya. Mm-mm, Itu tadi takdir, karena yang saya mm-mm, pelajari sih mm-mm, takdir manusia itu emang ada yang ditakdirkan kaya, mm. ada yang ditakdirkan miskin, gitu kok. Terima Oke, kasih. thank you ya. Nggak apa-apa, namanya kita diskusi ya. Nah, saya ingin menjawab satu hal. Oke, kenapa itu bisa terjadi? Dan menurut Bu Turi itu karena takdirnya seperti itu, dari keluarganya itu loh udah begitu turun terus seperti itu, sehingga dia nggak bisa keluar dari sana. Saya setuju bahwa dia nggak bisa keluar dari kondisi itu, tetapi mohon maaf saya nggak setuju kalau soal takdirnya. Oke, kenapa? Karena secara tanpa sengaja sebenarnya. Ini ya, saya mau kasih gambaran. Secara tanpa sengaja ternyata karena banyak orang itu termasuk dalam kondisi ini. Nah, saya tampilkan ke Anda. Oke, nah sudah lihat ini? Sandwich generation. Kalau dalam bahasa Inggris ya, ini sok-sokan pakai bahasa Inggris ya. Sandwich generation itu adalah mereka-mereka yang berusia yang berada terjepit di antara orang tua yang sudah berumur, mereka sudah nggak punya pekerjaan lagi, butuh perhatian kita, butuh bantuan kita, dan terjepit ke anak-anaknya yang juga masih kecil-kecil yang butuh dibiayain. Jadi, klub sandwich itu adalah mereka yang berumur rata-rata tuh ya, 30-an tahun, 40-an tahun, 50 sampai 60 tahun bahkan. Yang terjepit antara orang tua mereka yang sudah berumur usur, anak-anak mereka yang sudah mulai remaja besar dan lain-lain, dan bukan bahkan yang ada yang punya cucu. Oke ya, itu adalah generasi sandwich generation atau generasi sandwich. Gampangannya gini, kayak kue lapis seperti ini. Anda lihat, kayak kue lapis. Dia bekerja, dia berusaha, ya, tetapi dia harus membiayai orang tua mereka yang sudah tidak bekerja lagi, yang sudah tidak punya penghasilan lagi, sekaligus menghidupi anak-anaknya. Sehingga dia kerja. Dia usaha seperti apapun, kok kesannya habis juga. Kalau kita dengar seperti ini, sandwich generation, ya, saya bertanya dulu sebelum kita mau bahas lebih lanjut. Berapa banyak dari Anda yang termasuk sandwich generation? Di mana orang tua Anda sudah tidak bekerja dan butuh bantuan keuangan dari Anda, serta Anda masih punya anak-anak yang ada biaya juga. Ada di antara Anda? Ada nggak? Ada yang seperti itu? Halo? Minimal di chat dong, jadi saya tahu Anda tuh ikut sesi. Ada di antara Anda yang termasuk sandwich generation? Atau Anda nggak paham apa itu sandwich generation? Jadi saat ini Anda menghidupi orang tua Anda dan menghidupi anak-anak Anda. Ya, dan yang bagi yang sudah menikah, Anda menghidupi pasangan Anda, jadi 3 tuh. Semua udah lewat. Oke, mantep ya kalau sudah lewat ya. Terus yang lain? Bu Turi, semoga saya tidak. Oke, semoga tidak. Karena bagi mereka-mereka yang terjepit seperti itu, mereka punya kesulitan ekstra, rekan-rekan. Ekstra untuk bisa keluar. Ekstra untuk mereka bisa out dari sana. Oke? Ekstra bagi mereka untuk bisa
benar-benar punya kehidupan yang aman. Karena harus menghidupi 3 sekaligus. Oke ya. Nah, kalau sekarang kita diskusi sama-sama. Kalau seandainya kita yang jadi sandwich generation, kita yang terjepit di dalam. Kita yang terjepit di tengah-tengah. Oke? Apakah itu beban? Ataukah itu berkat untuk kita? Wah, kata teman saya, itu tergantung sudut pandang kita. Banyak orang ngelihat itu sebagai beban. Jadi setiap kali dia berusaha, dia dapat uang, dia jadi terbebani. Aduh, baru masuk udah hilang semua uangnya karena harus untuk ini, wah, dan lain-lain gitu ya. Dia merasa bahwa itu adalah beban. Sebagian yang lain melihat itu berkat karena bisa melayani dan menghidupi orang tua, ya, sekaligus bisa untuk menghidupi anak-anaknya. Bagi yang bisa melihat itu sebagai berkat, ya, karena kondisi pemasukannya tinggi, ya. Bagi yang pas-pasan itu jadi beban. Ya, kita harus realistis ya. Setuju? Nah, terus harus gimana gitu? Oke? Satu-satunya cara supaya bisa memutuskan sandwich generation. Oke, saya ingin sharing dulu nih. Oke, Bu Turi nih. Karena putra sulung saya pernah bertanya tentang apakah mereka akan jadi generasi sandwich. Ya, atau enggak gitu ya. Jadi putra sulungnya khawatir. Boleh sharing, Bu Turi, putra sulungnya waktu nanya umur berapa dan sekarang umurnya berapa? Sebelum kita sharing tipsnya supaya pasti memutuskan sandwich generation. Saat dia sudah berkeluarga sekarang. Oke. Oh, jadi sudah berkeluarga, dia bertanya, saya akan jadi sandwich generation nggak nih? Ini papa mama harus saya hidupin nggak nih? Gitu ya. Oke. Ya. Nah, kalau kita lihat generasi kue lapis sekarang, atau sandwich generation sekarang, saya gambar. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Jadi kalau misalkan kita di tengah, ini ortu, ini anak. Oke, hidupin seperti ini ya. Betul nggak? Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa gimana caranya supaya saya tidak jadi sandwich generation. Oke, ada yang mengatakan financial planning seperti yang dijawab oleh Bu Turi. Ya, saya setuju bahwa financial planning atau perencanaan keuangan ini adalah satu cara untuk kita bisa menyiapkan diri. Untuk menyiapkan diri supaya kita tidak menjadi beban buat anak-anak kita kelak. Kan tujuannya gitu ya, supaya tidak menjadi beban buat anak-anak kita kelak. Maka apa yang dilakukan? Financial planning, ada uang yang kita sisihkan atau ditabungkan. Ya kan ya? Tabung. Oke. Kita sisihkan, kita tabungan ya. Bulan demi bulan, demi bulan, demi bulan. Jurus ini bagus, tapi saya bilang tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Kalau terjadi musibah saat kita lagi nabung, hilang juga apa yang sudah ditabungkan. Oke? Akhirnya harus ngulang lagi seperti di Pertamina atau SPBU, mulai dari nol ya, gitu kan ya. Uangnya habis, mulai lagi dari nol, ya kan? Nabung lagi, musibah lagi, amit-amit ya. Kena lagi, nabung lagi dari nol, mulai lagi, tanpa terasa kita yang jadi orang tua, anak kita naik ke sini, dan anak kita sudah mulai cucu, dia yang kejepit sudah di sini. Kenapa? Karena setiap kali kita ngumpulin uang habis, dan tanpa terasa sudah masuk usia pensiun dan tidak punya penghasilan lain. Oke? Itu yang terjadi pada banyak orang. Itu yang terjadi pada banyak orang di Indonesia hari ini. Itu sebabnya banyak orang itu yang mengeluh, banyak orang itu yang merasa hidupnya nggak happy. Akhirnya stres, mereka depresi, mereka menyebutnya mental health-nya kurang sehat. Jadi, kesehatan mentalnya kurang sehat. Gampang stres, gampang depresi, dan lain. Oke?
Jadi kalau kita mau memecahkan di sini, mau memutuskan mata rantai ini supaya tidak terjadi, fokus kita adalah kita sendiri. Kita harus fokus diri kita sendiri. Dengan cara apa? Iya, financial planning harus tetap dilakukan, sisihkan uang dan lain-lain. Tetap wajib untuk terus dilakukan. Tetapi yang paling penting adalah pastikan untuk kita punya penghasilan sampai kita meninggal nanti. Dan penghasilan ini adalah penghasilan yang bisa membuat hidup kita minimal aman. Anda setuju dengan saya, teman-teman? Bapak Ibu semuanya? Rekan-rekan? Jadi terlepas nanti kita punya tabungan atau nggak punya tabungan, selama terus punya penghasilan bulanan, terus punya penghasilan yang terus bisa datang. Oke? Sampai kita akhirnya sudah meninggal nanti, maka saat kita sudah dalam kondisi pensiun, kita sudah dalam kondisi ya tidak bekerja, penghasilan bulanan tetap ada, ini akan memastikan kita tidak akan pernah jadi beban buat anak kita. Sehingga menjawab pertanyaannya Bu Turi tadi ke anak sulungnya, mudah-mudahan tidak. Nah, mudah-mudahan kamu tidak akan menjadi sandwich generation. Kenapa? Karena kamu nggak perlu memikirkan papa mama bagaimana, kamu pikirkan bagaimana anak-anakmu. Kenapa? Karena papamu, mamamu punya penghasilan rutin setiap bulannya sampai nanti meninggal. Jadi satu-satunya cara untuk bisa memutus mata rantai sandwich generation tidak lain dan tidak bukan anak kita yang harus kita buat kaya. Bukan orang tua kita, ya udah jangan dibiayain lagi. Bukan. Tapi dengan cara membuat diri kita sendiri aman secara penghasilan, bahkan setelah kita sudah tidak bisa kerja lagi, penghasilan tetap bisa ada buat kita. 70 tahun, 80 tahun. Kita nggak pernah tahu hidup kita sampai sejauh mana ya. Oke, 90 tahun. Misalkan kita tetap punya penghasilan bulanan. Sehingga tidak perlu merepotkan anak. Anak tidak punya waktu untuk mengurus kita, misalkan kita juga nggak masalah. Kenapa? Karena ya kita bisa menggaji orang untuk menemani kita di rumah, ya mengerjakan hal-hal di rumah tangga dan lain-lain. Oke, anak datang bersama dengan cucu saat mereka liburan kerja, liburan sekolah, main ke tempat kita. Itu pun udah jadi nggak masalah. Kenapa? Karena tetap kita tidak jadi beban buat keluarga kita, karena kita tetap punya penghasilan. Yang ada, itu tadi, kita bisa pergi kemana-mana. Kita bisa mengerjakan aktivitas yang kita senangi, kita bisa berkumpul, reunian tiap bulan sama teman-teman kita. Bisa ikut aktivitas untuk sosial, bisa. Kenapa? Karena kita nggak memikirkan soal uang lagi, karena penghasilan itu tetap ada untuk kita setiap bulan. Ngomong-ngomong, dengan cara seperti ini, kira-kira sandwich generation di keluarga kita terputus nggak? Rekan-rekan? Iya. Yang lainnya? Terputus kira-kira? Saat kita bisa memutuskan sandwich generation, maka takdir keluarga kita yang harusnya tidak aman terus-menerus, minimal akan punya peluang untuk menjadi jauh lebih aman. Ya tentunya setelah itu kita belajar ya, cara menghasilkan uang, cara kelola uang secara bijak, ya kan ya? Dan itu harus belajar. Cara membedakan investasi yang baik dan tidak, jangan memasukkan semua uang untuk investasi, meskipun investasi itu menguntungkan misalkan, tetap ada hanya bagian-bagian tertentu yang kita investkan, sebagian tetap kita tabung dan lain-lain. Ada setuju? Bahwa itu adalah bagian dari perencanaan keuangan kita. Oke ya, karena perencanaan keuangan sebagus apapun akan terhenti. Akan terhenti saat kita tidak punya penghasilan dan tidak bisa menghasilkan lagi karena keterbatasan fisik. Banyak loh orang-orang tuh yang sebelumnya dia udah punya penghasilan yang bagus gitu ya.
terus kemudian karena dia fisiknya menurun tiba-tiba, entah karena dia sakit, atau dia kecelakaan sampai nggak bisa kerja lagi, akhirnya nggak punya penghasilan. Jadi beban tuh. Awalnya pada orang yang sangat produktif. Kena stroke. Peng. Jadi nggak bisa lagi punya produktivitas, nggak punya penghasilan, akhirnya malah jadi beban buat keluarga. Amit-amit kalau sampai itu terjadi. Tetapi kalau Anda dan saya bisa memilih penghasilan yang kita kerjakan, misalkan contoh dari HDI ini, yang kita bisa bangun bisnisnya. Nggak usahlah katakan punya income ratusan juta miliaran sebulan. Oke? Tetapi bisa membuat kita tuh aman. Ya, sekian puluh juta per bulan, terus-menerus misalkan untuk kita sendiri, hari ini membiayai atas dan bawah, tapi nanti sampai kita sudah berumur sekalipun tetap punya penghasilan itu terus bulanan itu tetap datang buat kita, gitu kan ya? Oke, bukankah itu adalah hal yang lebih baik buat kita? Ya, kau bila perlu kita bisa ninggalin warisan harta setelah saya wafat. Itu wajib. Wajib. Nggak ada kewajiban ya. Loh, saya selalu ngomong begini, rekan-rekan. Ya, saya selalu ngomong begini. Soal warisan. Oke. Warisan ya. Sebagai seorang anak, jangan pernah berharap dapat warisan dari orang tua. Karena itu adalah hasil kerja kerasnya beliau-beliau, biarlah beliau yang menikmati. Meskipun kebanyakan orang tua itu akan selalu ngomong, dia punya uang nih. Dia nggak mau pakai karena pengen ngumpulin untuk diwariskan ke anak cucunya kelak. Sehingga banyak orang tua yang nggak bisa menikmati hidupnya. Padahal dia punya uangnya. Banyak yang seperti itu ada. Saya nggak bisa mengatakan itu salah, nggak bisa, karena itu adalah pilihan, rekan-rekan. Kita nggak bisa mengatakan pilihan orang itu benar, pilihan orang itu salah. Oke, ada juga yang seperti itu. Ya, yang kalau kita suruh udahlah, nggak apa-apa itu jual aja, uang dipakai buat jalan-jalan, nggak mau. Ada yang seperti itu. Mama papa saya seperti itu. Ya kan, rumahnya ada beberapa gitu ya, terus kemudian ada yang mau disuruh jual, disewakan apa gitu, nggak mau dijual. Kita udah bilang, udahlah rumah itu kalau disewakan tuh hasilnya kecil. Udahlah jual aja, ya kan? Terus kalau mau pergi-pergi loh, pergi aja udah, nggak usah terlalu mikirin gimana. Nggak mau. Maunya diwarisin. Ada yang seperti itu? Ada. Dan sekali lagi, itu pilihan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oke ya, tetapi kita sebagai anak, apalagi 6 bersaudara, putra semua, dari SMP kita udah sering bilang, nggak boleh ada yang mengharapkan warisan. Mau menikah, uang sendiri, mau punya mobil, uang sendiri, mau punya rumah, uang sendiri. Supaya tidak ada perpecahan keluarga yang sering kita lihat di luar sana. Oke, mereka pecah gara-gara uang, gara-gara warisan. Ya, Anda tahu kan Bluebird sampai hari ini masih perang terus warisnya. Soal siapa yang berhak dan ini masih menuntut sampai hari ini. Begitu juga kalau saya nggak salah ingat ya, keluarganya Ciputra itu juga saling tuntut menuntut soal warisan. Kenapa? Karena mereka berharap untuk punya warisan. Kita sebagai anak nggak pernah boleh punya warisan dan berharap punya warisan dari orang tua kita karena hak orang tua kita. Tetapi sebagai seorang anak, ini sebagai seorang anak, ya kita nggak boleh berharap. Tetapi sebagai orang tua, kita wajib menyediakan warisan. Ini yang saya bilang. Supaya apa? Supaya minimal kita tahu bahwa kita sudah meninggalkan nilai-nilai yang baik buat keluarga kita. Karena kalau kita bisa meninggalkan warisan, rekan-rekan, maka itu bukan cuma soal hartanya, bukan cuma uangnya, tetapi juga nilai-nilai yang kita tunjukkan bahwa kita bisa mengumpulkan ini karena apa yang kita kerjakan loh, ini, apa yang harus kita lakukan tuh ini. Sehingga anak kita tuh bisa belajar dari sana. Dan nilai warisan itu, rekan-rekan, yang akhirnya kelak bisa bersifat abadi. Karena kita memberikan bukan hanya hartanya, bukan hanya penghasilannya, tetapi nilai-nilai bagaimana cara memperolehnya. Nah, ini adalah kehidupan yang kita bisa dapatkan kelak. Tetapi sekali lagi, untuk bisa mencapai ini semua, maka apa yang harus kita lakukan? Dari 3 tahapan tadi. Pastikan kita masuk minimal
aman terlebih dahulu. Syukur-syukur kita masuk ke nyaman. Puji syukur jika dipercaya untuk masuk ke mapan. Oke, tetapi buat diri kita aman. Tidak hanya untuk, berarti setelah saya cerita ini ya, berarti tidak hanya untuk 1 bulan, tidak hanya untuk 3 bulan, tidak hanya untuk 1 tahun, tapi untuk seumur hidup kita. Supaya minimal kita bisa memutuskan, kalau kita adalah sandwich generation, kita bisa memutuskan sandwich generation di keluarga kita, oke? Dan kita bisa meninggalkan warisan buat anak kita. Nah, pertanyaannya, oke, apakah saya bisa siapkan lewat bisnis HDI? Jawabannya adalah bisa kalau kita kerjakan dengan niat. Seperti apa yang kita bahas hari ini, untuk menyiapkan yang aman, nyaman, dan akhirnya menjadi warisan buat keluarga kita kelak. Oke, berarti warisan, an juga ya, berarti ada 4 an ya. Oke, kita bisa menyiapkan warisan juga untuk keluarga kita, legacy untuk keluarga kita. Dengan cara pastikan kita punya penghasilan yang akan ada terus, bahkan setelah kita sudah usur, sudah tidak bisa bekerja, sudah tidak bisa berjalan bahkan. Oke, tetapi kita mesti terus bisa punya penghasilannya. Nah, salah satunya yang saya tahu adalah kita bisa dapatkan lewat bisnis HDI setelah kita kerjakan dan kita bangun jaringannya. Tentunya untuk bisa membangun jaringannya, rekan-rekan, itu butuh waktu. Ya, butuh waktu, butuh tenaga, butuh usaha. Dan apakah saya pasti akan bisa meraih income yang membuat saya aman di HDI? Jawaban saya adalah iya. Tapi kalau Anda tanya ke saya, apakah saya bisa mencapai yang membuat saya itu akhirnya nyaman banget di HDI lewat bisnis HDI, saya nggak tahu kalau itu, karena itu adalah tergantung bagaimana Anda bekerja dan tim Anda bekerja. Oke, tetapi kalau hanya membahas mengenai apakah saya bisa menghasilkan yang aman untuk saya dan keluarga saya, jawabannya pasti bisa. Tapi saya berharap ya mudah-mudahan Anda, kita semua menjalankan bisnis HDI bukan hanya kepengen hidup aman. Tapi kalau kita bisa memberikan sesuatu yang lebih nyaman buat keluarga kita, kenapa tidak? Jadi mari kita berjuang sama-sama di HDI untuk Oke? Iya. Oh, intronya panjang ya, sejam. Nggak hampir sejam. Oke, ini kita membahas mengenai HDI. Ada yang mau Anda tanyakan nggak soal HDI sekarang? Setelah intro panjangnya hari ini. Oke. Pak Sugeng mungkin mau bertanya. Dwi, halo Dwi. Anakmu umur berapa ya, Wi, sekarang? 2 tahun ya udah ya? Nggak ada suaranya. Halo kok. Yo, anakmu umur berapa, Wi? 2 tahun kurang 2 bulan kok. Oh iya, 2 tahun kurang 2 bulan ya. Belum pernah ketemu nih. Sudah Iya. dibawa keluar jalan-jalan belum? Sudah kok. Berani? Sudah Sudah ya, aman ya. Oke, berarti bisa ketemu dengan omnya. Cie. Siap, kapan boleh? Daripada dipanggil, bisa ketemu kokonya kan nggak mungkin ya. Pengen kayaknya Koko. Ya, kokonya ada 2, ada Brian sama Braden ya. Oh iya benar. Bisa. Ya. Nah, kita harus menyiapkan gitu loh. Jadi apapun profesi kita, apapun bidang pekerjaan kita hari ini, ingatlah bahwa kita harus membuat diri kita itu aman terlebih dahulu. Tetapi aman saja tidak cukup. Karena kalau salah bidangnya, bisa sewaktu-waktu membuat kita tidak aman. Bahkan bukan cuma tidak aman, bisa membuat kita kekurangan sampai seterusnya. Karena itulah kita harus memastikan diri kita bisa terus punya penghasilan, terus punya penghasilan seumur hidup kita. Oke? Nah, bagaimana cara menciptakan penghasilan yang bisa ada terus-menerus buat kita? Sepanjang hayat hidup kita. Ada cara lain nggak selain HDI? Iya. Kira-kira ada nggak cara lain selain lewat HDI? Ya, jadi penyanyi ya. Jadi pencipta lagu gitu kan ya. Yang setiap kali lagunya diputer, orang bayar buat nyanyiin. Oke? Ya, jadi penulis buku.
Ya, setiap kali bukunya terjual ada royalti. Nah, dari buku, dari lagu itu adalah royalti. Punya bakat untuk menulis buku dan menyanyi atau mencipta lagu? Kalau tidak, ayo kita cari yang lebih pasti ya. Lihat HDI misalkan. Oke, tetap ya, kita bangun bisnisnya, kita bangun jaringan dari 1 orang per orang, 2 ke 2, 4 ke 4, 8, 12, ke 16, 20, 50, pelan-pelan rekan-rekan. Dan dia akan terus bertumbuh nantinya. Selama Anda dan saya yang mengerjakan, terus punya kemauan, terus punya keyakinan bahwa ini akan bisa menghasilkan untuk kita, ini akan membuat kita terus jalanin. Nah, saat kita yakin, setiap ketemu kita gitu ya, orang-orang tuh tahu kita jalankan bisnis HDI, orang-orang tahu kita punya bisnis yang kita jalankan sama-sama, maka mereka juga akan ikut semangatnya. Tapi berbeda kalau misalkan ketemu dengan kita loyo, ketemu dengan kita nggak punya keyakinan, ketemu dengan kita nggak punya semangat, akan sulit. Oke? Jadi kalau ditanya apakah yang harus saya persiapkan untuk jalankan bisnis HDI dan memastikan HDI bisa memberikan saya hidup yang aman secara penghasilan, maka nomor 1 yang harus kita tahu adalah kita harus punya keyakinan bahwa HDI akan saya jalankan dengan benar, pasti membuat saya aman secara finansial. Ini dulu. Karena dengan kita punya keyakinan, maka ya, insya Allah, mudah-mudahan Tuhan akan melancarkan dan mempermudah jalannya kita. Ada aja caranya. Asalkan kita terus yakin dan terus kita jalankan. Saya sering mengatakan ke teman-teman saya, ke rekan-rekan saya bahwa bukan orang yang paling pinter ngomong di HDI yang bisa menghasilkan income. Bukan yang paling pinter merayu orang untuk bisa bergabung itu yang bisa menghasilkan paling baik di bisnis ini. Tetapi siapa yang menjalankan dengan penuh keyakinan, asal ngerocos saja, asal dia pede, dia ngomong, ya, setiap orang ditemuin dipresentasiin, setiap orang ketemu tuh diceritakan tentang HDI-nya. Lama-kelamaan orang itu yang bisa lebih berhasil dibandingkan mereka-mereka yang pinter, mereka yang punya background yang baik, mereka-mereka yang punya background yang bagus di perusahaan dan lain-lain. Prinsipnya cuma satu. Dia punya keyakinan ekstra. Jadi saya mengajak Anda untuk miliki keyakinan yang ekstra, ya, supaya kita bisa membuat hidup kita dan keluarga minimal aman lewat bisnis HDI, dan mudah-mudahan nanti nyaman sehingga kita bisa memberikan warisan buat anak kita. Oke? Iya. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Karena kita ngobrol nih, ini ngobrol malah jadi nggak ngobrol. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yuk. Ini kalau nggak ada yang ditanyakan, selesai nih sesinya nih. Namanya juga ngobrol apapun soal HDI ya. Izin Pak Bud, mau bertanya. Boleh. Gimana? Nah, kalau di dunia PNS kan biasanya mereka udah merasa aman karena udah pasti sampai pensiun kan. Merasa aman, ya. Ya, bagaimana cara kita supaya istilahnya membuka mindset mereka untuk bisa itu tadi sambil menjelaskan tentang HDI-nya bisa masuk ke posisi aman tersebut gitu. Oke. Pertanyaan pertama saya dulu ya. Mbak Eti kan juga PNS ya. ASN juga ya. Merasa aman nggak sebagai PNS? Apakah aman, seorang PNS itu pasti aman? Kalau misalkan saya nggak tahu ya. Kalau misalkan dalam berkarir, terus kemudian mengalami musibah, misalkan Mbak Eti, ada yang mengalami mungkin kelumpuhan misalkan karena kecelakaan, atau bahkan sampai meninggal misalkan. Apakah masih ada penghasilan yang terus diberikan yang didapatkan oleh seorang PNS itu? Jadi saya nggak tahu, makanya saya nanya ya Mbak Iti ya. Paling ada bantuan, tapi nggak besar sih. Bantuan berarti ya?
Bantuan. Setiap bulan? Enggak. Oke. Berarti nggak aman dong. Kalau itu Iya. menurut Mbak Eti aman nggak? Enggak. Nggak aman. Ingat, Iya. tadi saya bahas ya bahwa aman itu adalah kita bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Bahkan setahun ke depan, gitu ya. Sudah sampai ke setahun ke depan. Dan setelah kita sudah tidak bekerja lagi pun, penghasilan itu tetap akan ada terus-menerus dan membuat kita aman, sehingga nggak perlu membebani anak-anak kita. Iya. Ya. Nah, kalau tadi Mbak Friska jawab, uang pensiun. Oke, uang pensiun kalau masih kerja. Terus kemudian sampai selesai pensiun. Itu pun kecil banget. Ya, mungkin hanya 10%, 20% mungkin. Karena saya pernah punya rekan yang ASN, ya sudah satu tingkatan lagi itu ke menteri. Masalahnya udah mentok di sana. Dia cerita ke saya, ya bahwa jauh banget hasilnya. Oke, jauh banget. Begitu udah pensiun itu hanya tinggal 10 atau 15% gitu dari total yang diperoleh sebelumnya. Dan bayangkan kalau kita sudah berkarir, ya terus jenjang kita naik, penghasilan makin naik, gaya hidup kan pasti naik, semua kebutuhan kita naik. Ingat loh, ya kan? Semua merek yang kita pakai naik kan ya. Terus tiba-tiba begitu pensiun, tinggal ke bawah. Nah, sementara gaya hidup masih di atas, penghasilan di bawah. Waduh, malah berbahaya. Gitu kan? Jadi itu malah membuat kita jadi nggak aman gitu loh rekan-rekan. Nah, Mbak Eti harus sadari itu. Pertama kali yang harus sadar itu adalah Mbak Eti dulu, Mbak Eti. Kalau saya insya Allah sudah sadar Pak Bud. Nah, kalau sudah sadar enak ngomongnya. Teman-teman gitu maksudnya Pak Bud. Betul. Enggak. Jadi bagi saya ini enak justru Mbak Eti ngomongnya. Karena Mbak Eti sudah merasa bahwa itu nggak aman, Mbak Eti bisa cerita. Betul. Kalau saya loh, ya, saya itu kenapa mau jalankan HDI? Meskipun udah pulang kerja, saya jalankan bisnisnya. Kenapa ini buat jaga-jaga saya? Allah, kamu tuh pakai jaga-jaga segala. Nggak perlulah, kan kita sudah ini. Biasanya kan gitu ya. Iya. Saya itu belajar dari para senior. Kita ngomong gitu. Saya itu belajar dari para senior saya, ya, yang pernah meskipun di divisi yang berbeda, bidang yang berbeda, ternyata kalau pensiun itu sisa cuma berapa persen loh dari total yang diperoleh. Aduh, bahayanya adalah setelah kita berkarir ini, penghasilan udah tinggi, gaya hidup udah keburu tinggi. Kalau kita nggak punya penghasilan yang lain, tiba-tiba turun, nggak aman loh saya merasanya. Bukan saya nggak bersyukur ya, saya jadi PNS. Kan banyak orang susah nih jadi PNS. Saya mau bersyukur banget. Cuman saya kepengen berjaga-jaga supaya saya bisa terus aman sampai setelah sudah pensiun sekalipun. Kita harus cerita dulu. Mbak Eti harus ngambil cerita seperti itu. Nah, kalau sudah dibukakan seperti itu, respon orang akan ada dua, Mbak Eti. Apa responnya? Iya. Kalau kita menerima akan ada yang mau, ada yang enggak. Ya sudah. Yang mau kita ajak sama-sama, ya kan ya? Yang enggak mau, jualin aja produknya, kenalin produknya. Jaga kesehatan deh kalau gitu. Supaya bisa berkarir panjang sih. Betul, Pak. Gitu, Mbak Eti. Karena nggak mungkin semua orang bisa dan mau kita ajak sama-sama di HDI. Ingat, karena pilihan orang tidak bisa kita paksakan. Tetapi kita punya kesempatan untuk kita ceritakan. Supaya mereka jadi punya pilihan dalam hidupnya. Supaya pilihan itu ada buat mereka. Yang selama ini orang merasa saya nggak punya pilihan yang lain selain saya kerja terus sampai saya pensiun nanti. Ya, ternyata kita bisa memberikan pilihan lain bagi mereka untuk bisa punya membangun penghasilan yang lain selain lewat apa yang mereka sedang kerjakan sekarang. Gitu. Ya. Gitu ya Mbak Iti ya? Oke. Mudah-mudahan membantu ya. Terima kasih. Tukin pada saat COVID. Tukin itu apa? Uang pensiun hanya beberapa. Tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja. Oh, oke. Pada saat COVID dipotong. Saya kalau baca itu ya. Saya kalau baca itu saya kalau baca soal beberapa orang yang ini, ya sedih lah ya. Tunjangan tukin itu hilang, bukan cuma dipotong, tapi hilang. Oh, oke. Karena sudah tidak aktif ya. Sisa berapa persen sih? Ada yang menghitung nggak?
tergantung eselon berapa ya. Wah, saya nggak ngerti lah ya itu ya. Tapi kurang lebih nilainya sekitar 15% kalau nggak salah. Dari total yang terima terakhir. Dan itu jauh banget ya. Jauh Bukan banget. 70%-an dari GP doang ya? Nggak tahu. Jadi total. Dari total. Tapi nanti ya, kita tanyakan lagi. 30% untuk Karawang. Oh, sisa 30% ya? Oke. Tapi tetap penghasilan sudah tinggi, karir sudah memuncak, gaya hidup udah tinggi gitu kan ya. Oke, tiba-tiba hilang, itu juga bahaya. Jadi siapkan. Mbak Friska berarti ini ya, ASN juga ya berarti ya. Iya, Pak. Oke, thank you untuk bantu jawab. Nah, tuh. Nah, sekarang gini, Mbak Iti kan juga ASN, ya kan? Mbak Friska juga ASN. Pertanyaan saya nih untuk Anda berdua sekarang. Kok mau sih ikut HDI di awal? Apa yang bikin mau? Mau dong, mau belajar dong. Saya. Oke, tak ajak ngobrol. Salah aduh, katanya ikut sesi malah diajak ngobrol. Iya. Kan memang sesi ngobrol. Iya, kan memang ngobrol-ngobrol ini ya. Nggak apa-apa, nggak usah tampilan wajah, nggak apa-apa. Apa yang membuat alasan mau waktu itu, Mbak Iti? Alhamdulillah sih banyak manfaat yang didapat ya Pak. Enggak, di awal. Awal. Kenapa kok gabung? Kan itu Bisa yang mesti dicari, Mbak Iti. penghasilan. Iya. Tambahan penghasilan. Karena tambahan penghasilan. Tapi kenapa kok mau punya tambahan penghasilan? Waktu gabung tuh udah jadi ASN belum? Waktu itu kecelakaan dulu sih. Awal mulanya kecelakaan, kaki itu bolong. Nah, awal mulanya sih dianjurin pakai madu tuh sama dokter RSUD Cibinong ya. Jujur sih Pak Bud, awal mulanya itu juga nggak paham tentang madu sampai kata itu, dok saya tuh minta minta obat yang paling bagus buat kaki saya. Dokternya malah udah kasih madu, cuman bilangnya waktu itu madu label emas. Nah saya cari tahu madu label emas itu seperti apa, udah cari aja madu label emas seperti itu kan. Nah saya tanya ke susternya, ternyata madu Nusantara itu Pak Bud. Madu Nusantara. Nah, benar betul. Ya, waktu itu saya ketesin, udah katanya diolesin aja sama diminum. Ternyata di kaki itu kan makin besar, makin becek ya. Iya, makin hitam gitu kan. Nah, ada temennya Mbak Eli tuh, my friend tuh, Bu Ida, dari BKPSDM, sama-sama SN gitu. Nah ini Mbak Eli pakai ini salep madu katanya, sama madu. Masa salep ada dari madu sih, di awal sih emang seperti itu. Iya. Nah setelah itu cobalah. Nah, ternyata emang beda sama yang tadi madu Nusantara ya. Mungkin kadar air itu madu Nusantara kan sulfur honey kan kental. Nah dari situlah dipakai sulfur honey sama salepnya. Alhamdulillah tuh 2 minggu sudah cepet kering. Sekarang itu kan 1 bulan lebih kayaknya ya. Nggak kering-kering, basah aja. Jadi kayak orang diabetes. Nah seperti itu. Iya. Alhamdulillah dari situ Mbak Eli ajak untuk pergi seminarnya. Itu kan seminar IBT di Hype Menteng gitu kan. Gratis nggak Mbak? Ya karena saya senang ikutan acara yang penting gratis ya Pak Bud. Ya udah kayak Nah, akhirnya dari sana jadi ikutan, jadi kebuka ya. Iya sama yang namanya dokter Bob ya waktu itu pertama. Nah ketemu sama dokter-dokter yang lain, dari situ alhamdulillah banyak manfaat yang didapat kan. Nah terus ya satu sesi ada bisnisnya juga untuk nambah penghasilan. Lanjut sampai sekarang. Iya. Oke, thank you. Jadi awalnya karena pengguna produk, terus kemudian setelah tahu, diajak ke seminar, baru terbuka dari sana ya, setelah tahu bisa dapat penghasilan. Nah, kan kita bisa lihat bahwa cara orang gabung di HDI juga beda-beda. Tapi kalau nggak pernah diajak ke seminarnya, maka nggak akan kejadian kan, nggak akan kebuka juga soal HDI kan. Iya. Betul ya? Oke. Nah, salah satunya
Mbak Iti bisa memanfaatkan juga berbagai acara yang sesuai kebutuhan dengan teman-teman di kantor. Misalkan mereka senang tentang kecantikan, ngajaknya ke acara-acara yang tentang kecantikan yang HDI adakan. Ya, tentang skincare dan lain-lain. Nanti tanggal 12 Agustus nanti akan ada tuh. Ya, tentang kesehatan. Terus kemudian juga bisa untuk mengundang orang untuk tes produknya Biskin, gitu kan ya. Oke, dari siang itu, dari pagi lah ya, sekitar jam 10-an itu sampai sore kita buka. 2 lantai kita booking untuk acara-acaranya kita. Jadi akan ada seminar tentang kesehatan juga, 1:30 mulainya, tapi di sela-sela itu ada tes kesehatan, ada bisa Biskin, dan lain-lain. Ya, nanti info lebih detail untuk para peserta profesional dan worker camp akan dikirimkan. Ya, dan kita buka untuk umum itu. Aman, Ti, hari Sabtu itu. Sabtu, aman. Aman, Sabtu, alhamdulillah. ya, tanggal 12. Memang disediakan khusus kok untuk yang aman-aman. Oh, kayak disediakan khusus supaya kebanyakan rekan-rekan kita kan masih part-time ya, masih part-time. Jadi memang bisanya di hari Sabtu. Nah, kita fokuskan di hari Sabtu. Gitu ya Mbak Iti ya. Jadi bisa disesuaikan. Kalau yang senangnya kecantikan, ajak ke acara kecantikan. Yang senang kesehatan, kesehatan. Senangnya mungkin bisnis, ajaknya yang ke bisnis. Jadi kita sesuaikan dulu. Nah, gimana kita bisa tahu mereka tuh senangnya yang mana ya? Ngobrol, kenalan, bangun relasi. Dari sana kita tahu dia minatnya ke arah mana, acara itulah yang kita undang. Ya. Nah, kebetulan tanggal 12 itu full tentang kesehatan iya, tentang kecantikan iya. Jadi manfaatkan baik-baik rekan-rekan. Oke? Thank you ya, Pak Mbak Budi. Iti. Yes. Aku deh gantian, boleh? Bu Eti Boleh. udah belum? Sebentar. Mbak Friska belum nih. Oh, oke. Masih tentang yang PNS ya? Oh, PSN ya? Oke. Thank you, Iya, Mbak Iti. Iya, Mbak Friska boleh sharing nggak? Iya. Nggak apa-apa. Berisik. Nggak apa-apa. Jadi kan sebenarnya saya tuh ASN dari Karawang. Nah, karena alhamdulillah saya menikah sama orang Palembang, jadi saya pindah tuh, Pak. Oke, ke Palembang. Jadi peraturan di ASN ini ketika saya pindah antar provinsi atau antar kabupaten kota, pasti dihilangin tuh tukin 1 tahun. Tukinnya dihilangkan 1 tahun. Tunjangan kinerja, jadi hanya gaji pokok aja. Oke. Pada posisi saat itu memang cuman ini ya, Kelapa Hani aja gitu untuk ya kesehatan, tapi kesini-sini kok enak ya gitu ke tubuh. Dan alhamdulillahnya tuh diajak lah kayak buat ini katanya sharing aja nggak apa-apa kalau misalkan ada yang beli lumayan loh cuannya, nah, gitu. Akhirnya pada saat itu ya share ke teman kantor sampai beranilah ke medsos. Ya alhamdulillah ada tuh kan. Terus saya coba konsisten nih posting. Alhamdulillah tuh oh iya ya menghasilkan gitu kan. Nah ternyata qadarullah pada saat tahun berapa ya dipotong tuh Pak tukin itu di Palembang kan. Yang COVID tadi itu. Enggak, beda lagi ini tuh. Oh, beda lagi. Ya karena anggaran kami di Palembang tuh ternyata tidak cukup kalau bayar 100%. Jadi hanya berapa persen. Dari situlah jadi wah kayaknya ini juga ya karena kan ini bisa part time ya Pak ya, maksudnya saya nggak nyetok barang. Jadi ketika saya punya temen nih di Bali mau Kelapa Hani, saya bisa kirim lewat stokisnya kan. Nah dari situ termotivasi dan alhamdulillah open minded bahwa ya saya tuh kalau misalkan mau kemana-mana ya intinya untuk masa depan sih, karena kalau di PNS sendiri Pak kalau cuti itu dipotong gitu nggak dapet. Ya. Betul. Jadi dari situlah saya wah kayaknya harus ya ada inilah maksudnya itu ada goals target untuk 35 tahun tuh kalau bisa pensiun dini gitu. Malah mau pensiun dini ya? Sepertinya begitu. Kalau yang lain kan pengennya, aduh susah nih jadi PNS gitu kan ya. Pengennya kalau bisa berkarir sampai pensiun gitu. Tapi kalau Mbak Friska karena sudah menyadari dan sudah melihat dan bisa membedakan lah ya, mana yang seharusnya untuk lebih prioritas, malah mau ngejar untuk bisa pensiun dini ya. Betul Pak. Oke. Agar bebas finansial dan waktunya ya Pak. Oke. Mbak Friska kalau boleh tahu awal bergabung cuma karena beli produknya gitu, beli Kelapa Hani. Iya karena waktu itu nggak tahu ya ada bisnisnya, cuman karena penasaran banyak yang posting tentang
kok beda ya sama madu yang lain gitu. Pas waktu saya Hmm, beli, iya beda banget, kental. Terus ini kan ada bipolennya, dari situlah ya. buat rutin ya alhamdulillah gitu. Nah, oke, thank you. Berarti dua-duanya bergabung karena produk nih awalnya ya. Iya Nah, betul. kita bisa lihat bahwa banyak banget loh mereka-mereka yang menjalankan bisnis HDI. Saya selalu bilang 70-80% itu berawal dari coba produk. Jadi nggak masalah kalau misalkan kita hanya kenalkan produk dulu ya ke teman-teman kita yang memang nggak mau bisnisnya, memang nggak tahu bisnisnya dan lain-lain. Is okay, nggak apa-apa. Kenalkan produknya dulu, mereka sudah coba, baru ditawarkan. Ini ada cuannya loh kalau bahasanya Mbak Friska tadi ya. Ini ada cuannya loh, gitu kan. Setelah ada cuannya, wah coba deh dilihat seperti apa. Akhirnya, iya benar bisa menghasilkan gitu ya Mbak Friska ya. Iya Pak. Iya, thank you udah sharing. Jadi kalau menjawab pertanyaannya Mbak Iti tadi, gimana caranya supaya saya bisa menghasilkan teman-teman saya jadi mau nih gitu ya yang di ASN. Kita nggak usah membuat mereka merasa tidak aman. Bisa juga masuk lewat produknya, ya. Bisa juga lewat ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Bisa juga masuk lewat seminar kesehatan. Bisa juga lewat seminar kecantikan, tes produk, misalkan tes untuk skincare gitu. Macam-macam cara. Nah, kita bisa tahu mana yang paling cocok buat mereka atau enggak. Yang pertama, dari kita bangun relasi sama mereka. Kita harus ngobrol. Kalau kita nggak pernah ngobrol sama orang, tiba-tiba langsung kita tembak ajak bisnis, pasti susah. Kalau kita nggak pernah tahu apakah dia butuh untuk punya penghasilan lain atau enggak, kita langsung ngajak dia ke HDI, pasti akan sulit. Beda kalau misalkan teman sudah pernah kita ngobrol, ya kan? Senggang-senggang, kita udah pernah mancing. Zaman sekarang ya, asiknya tuh untuk punya penghasilan sendiri tuh wajib kayaknya ya. Banyak banget nih tiba-tiba orang kehilangan penghasilan. Iya, tapi gimana nyarinya ya? Nanti kalau satu saat aku ada bisnis yang kayak begitu, misalkan bisa nambah penghasilan, kerja sama dengan teman-teman, soalnya aku juga lagi nyari. Kamu kira-kira tertarik nggak? Ya boleh sih, boleh. Oke. Bener ya, kapan-kapan gue kontak ya. Oke. Cuman sebatas di sana, selesai. Lain kali kita undang. Pas lagi ada acara mungkin business opportunity sharing, ya kan, mungkin Anda yang ngadakan sendiri atau apa, baru diundang mereka supaya mereka mau ikut gitu loh rekan-rekan. Jadi bukan berarti langsung sikat. Nah, banyak orang tuh selama ini pengennya langsung ketemu, langsung sikat. Ngajak orang ngopi, tiba-tiba cerita HDI. Itu kan salah juga. Kalau ngobrol HDI, ngobrol ngopi itu ya ngobrol aja dulu. Kenal dulu, bangun kebutuhannya kira-kira ke arah mana. Dia punya ketertarikan untuk bangun bisnis apa enggak. Ya kan, untuk punya penghasilan lain apa enggak. Kalau iya, baru pelan-pelan kita mulai masuk ke sana. Gitu loh, teman-teman. Oke ya. Ini kan udah diajari juga di berbagai sesi ya. Jadi bangun dari sana, bangun dari relasi. Karena dengan kita bangun relasi, akhirnya baru akan tahu kebutuhan mereka mana. Nah, kita undang ke acara yang pas. Kalau nggak ada acara yang pas, kita bisa atur waktu sama upline kita untuk membukakan dan membuat acara yang pas dengan mereka. Bisa dipahami? Oke, karena para upline leader Anda pasti bisa membuatnya. Ya, banyak ASN hari ini ya. Wah, ya lebih dari 2 berarti banyak ya. Ada siapa lagi? Mbak Sari ya? Ada siapa lagi sih yang ASN? Ibu Dati. Bu Eti. Bu Dati. Oke, ya. Kalau Mbak Eli tadi mau cerita apa nih, Mbak Eli? Apa ya? Oh ya Waktu. kan kita ngundangnya sesuai tadi Pak Budi bilang sesuai Kebutuhan. dengan ya kebutuhan Ya. dia gitu ya. Ya. Kita udah tahu gitu dia memang pebisnis gitu. Cuman pebisnisnya dia pebisnis konvensional. Iya. Terus? Kita ajakin lah TLW, malah keluar statement dia bilang, oh acaranya kok ngebosenin banget ya. Nanti lain kali gue nggak mau ikut-ikutan lagi karena apa namanya buang-buang waktu buat saya. Kalau Dia gitu ikutnya dari depan sampai habis nggak? Iya. Dari depan sampai habis. Sampai Selesai. habis, sampai selesai. Terus ngomongnya begitu. Iya. Oke. Untuk ininya lagi gimana Pak? Soalnya memang sih dia ngakunya memang
itu adalah uang buat saya. Jadi Betul. kalau misalnya yang kayak begitu tuh menurut dia tuh bertele-tele gitu loh. Terlalu panjang gitu ya sesinya. Iya. Ya karena kan memang acaranya panjang. Mbak Eli waktu di awal nggak kasih tahu kalau itu seharian. Iya, kasih tahu sampai habis. Tapi Oke, ikutnya oke. sampai selesai loh ya, saya bilang gitu. Terus dia bilang, aduh bosenin banget gitu. Dia ikut ya di dalamnya. Ikut. Sebenarnya. Nah, gini ya, banyak orang yang kadang-kadang itu dia belum bisa ngelihat apa yang disampaikan oleh pembicara untuk diterapkan di bisnisnya sendiri, Mbak Eli. Oke, kan tadi dia pebisnis nih, konvensional, ya. Dia nggak bisa mengambil garis benangnya apa yang bisa diterapkan. Nah, begitu dia ngomong, aduh kok bertele-tele ya, bosenin banget acaranya. Karena dia udah ikut selesai. Wah, kira-kira kalau boleh tahu nih, yang bagian yang mana nih? Supaya saya bisa sampaikan ke panitia. Ngomongnya gitu, Mbak Eli. Supaya bisa diperbaiki kelak ke depannya. Oke, bagian mananya yang mungkin ngebosenin atau bertele-tele ya. Terus kemudian ini, Pak, kalau saya boleh tahu, kira-kira di sesi-sesi yang disampaikan tadi, ada nggak yang bisa diperoleh dan untuk diterapkan di bisnisnya Bapak? Ah, nggak ada, misalkan dia jawabnya gitu. Nah, ingat, langsung ngambil beberapa poin yang Mbak Eli kan juga ikut acaranya. Ya kan? Sesi-sesi apa yang di sana, ada nilai-nilai apa yang sifatnya umum, itu bisa langsung disampaikan. Kalau yang disampaikan oleh Pak ini, ya mengenai ini kira-kira kepake nggak Pak di sana? Bisa sih, tapi itu cuma reminder doang. Nah, kadang-kadang kita butuh reminder loh Pak. Oke, terus lagi. Wah, terus lagi kan, yang waktu sesinya Ibu ini, ya kira-kira itu bisa nggak diterapkan? Jadi kita yang harus memandu, harus menggali. Kadang-kadang ada ilmu yang bisa bermanfaat untuk mereka, hanya mereka tidak sadari. Ini juga berlaku ya untuk semua rekan-rekan kita yang hadir bahkan. Dole-dole kita yang hadir ke acara, misalkan mereka nggak bisa melihat gambaran besarnya, ilmu apa yang bisa mereka terapkan. Oke, akhirnya bagi mereka, cuman seperti itu. Nah, itu yang juga harus dipahami dan bisa disampaikan dengan baik. Gitu Mbak Eli. Oke, siap. Ya, tapi jangan kapok. Semoga masih bisa dihubungin lagi. Oh, bisa dong. Masih ada kontak Kak selain dari TLW? Masih sering Udah di kontak. closing belum? Belum di closing ya? Udah, DL-nya Eti loh. Kenapa? Neti, Udah, Pak. nggak apa-apa, pelan-pelan. Kalau misalkan masih belum mau, ingat, kalau belum mau, cari yang lain dulu. Tapi tetap di follow up. Dia bidangnya apa misalkan. Mbak Eli, lihat ada artikel apa yang menarik tentang bisnis, kirimkan ke dia. Itu salah satu cara follow up. Banyak orang nggak ngerti bahwa follow up ke prospek, follow up ke downline yang belum aktif, itu nggak melulu harus ngomongin HDI langsung. Kirimin sesuai dengan kebutuhannya dia, kesukaannya dia. Bisa dipahami ya? Contoh, misalkan berita-berita tentang pemecatan yang terjadi, misalkan di perusahaan yang mana di luar negeri. Ya kan? Atau nilai mata uang yang tiba-tiba melonjak atau terjadi bagus, atau laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan nih soal APBN gitu kan ya. Pak, nilai APBN kita ternyata segini loh. Ini pengaruh nggak nih ke bisnis Bapak? Harusnya jadi tanda yang bagus nggak nih Pak? Surplusnya banyak nih, sampai 100-an triliun. Wah, misalkan. Loh, bagi kita mungkin nggak ada kaitan. Mungkin bagi dia juga nggak ada kaitan. Tapi kan kita kontak sama dia jadinya. Jadi membangun komunikasi. Bisa dipahami nggak, Mbak Eli? Intinya cari cara supaya bisa tetap berhubungan sama dia. Betul, ada 1001 cara. Dan tetap ingat bahwa untuk follow up orang yang belum mau, segala macam, is okay, nggak apa-apa. Ya, tetap kita follow up, tetap jaga hubungan. One day dia akan mau. Mungkin lewat produknya. Ya kan? Izin ya Pak, ini ada testimoni yang bagus soal kesehatan ini. Siapa tahu ada keluarga atau teman yang membutuhkan. Saya izin ya kirimin. Siapa tahu, kita nggak pernah tahu. Cari itu yang umum-umum. Diabetes, hipertensi, gitu-gitu kan banyak tuh ceritanya. Iya kan? Tentang kesehatan anak, kirimin. Siapa tahu ada yang butuh, izin ya. Gitu ya Mbak Eli ya, juga teman-teman ya. Itu loh namanya cara follow up. Oke? Bukan mulu orang belum ini ngundang mulu ke acara.
ya muntap lah semua orang. Oke, sip. Oke, Iya. ya, thank you. Iya, Ada terima lagi kasih mungkin? Pak Budi. Sama-sama. Ada lagi yang mau ngobrol? Ada lagi yang mau ngobrol? Koko mau ngobrol. Siapa nih? Oh ya, boleh dong. Jadi Ayo. gini kok, Ya. beberapa rekan kerja saya yang baru ini, ketika kan dia pertama tertarik sama produk, Ya. lalu saya tawarkan untuk member Bisnis. kan, Ya. enggak member dulu kok, tapi Oh, dia member. dua orang itu, padahal beda ya, maksudnya nggak yang temenan atau gimana itu, Ya. sama jawabnya ketakut dengan MLM. target Oh. enggak. Dia langsung nembak, ini nggak ada target ya kan Wi, kayak gitu kan Oh, iya. kok. Nah, Terus kamu jawabnya? Aku jawabnya, ya kalau target itu tergantung. Kalau memang Mbak mau jalankan bisnis, ya memang ada. Tapi kalau memang nggak cuma mau pakai produk, itu nggak perlu. Aku jawab gitu aja sih kok, gimana? Oke, pas nggak jawabannya gitu ya? Iya. Nah, mestinya dijawab dengan cara target. Target apa ya, Mbak? Itu harus belinya berapa begini? Oh, nggak ada, Mbak. Nggak ada sama sekali di HDI. Bahkan saya loh jalani bisnis, itu sebenarnya nggak ada targetnya. Saya cuma mentargetkan diri saya sendiri. Ya, dari perusahaan mah nggak ada target yang gimana-gimana, harus jual berapa, enggak. Tapi kalau saya mau dapat penghasilan, iya, ada dong penghasilannya. Ada dong omset yang harus dicapai. Ya kan, kayak orang buka usaha lah, orang buka restoran, buka warung. Kalau dia nggak ada target penjualan, dia cuma buka setiap hari nggak ada yang beli, ya tutup. Dia kan minimal harus ada penjualan berapa supaya untung, supaya minimal dia nggak rugi. Ya, sama lah, Mbak. Nggak usah khawatir, Mbak, jadi member, Mbak. Nggak ada target-targetnya. Saya yang jalani bisnisnya juga nggak ada target. Gitu. Bukankah begitu? Iya. Jadi Iya kan? pancing dia ngomong Iya. dulu ya. Bener. Jadi kadang-kadang gini loh teman-teman, ya. Saat kita lagi ngobrol sama orang, saat kita tuh lagi jawab handling objection, ini namanya handling objection. Mereka melontarkan satu buah pertanyaan, mereka melontarkan satu buah pernyataan. Bisa jadi apa yang mereka maksud beda loh dengan yang kita maksud. Iya sih. Ya kan? Jadi belum apa-apa kita tuh udah menjawab dari sisinya kita. Kita tuh udah defense. Udah membela diri, padahal belum tentu perlu dibela. Bisa jadi pengertian mereka yang salah atau berbeda. Jadi kita tanya, maksudnya gimana ya, Mbak? Ada target tuh gimana maksudnya? Gitu, ya. Contoh misalkan, beberapa minggu yang lalu kan ada yang agen asuransi juga, dolennya Ciratna tuh, yang namanya Diana. Calon besan ya? Calon besan. Calon besannya Cici Ratna tuh, ya. Nah, itu kan juga tanya, kok di HDI kita nggak ada target kan ya? Maksudnya target tuh gimana ya, Ci? Iya, maksudnya kayak di asuransi misalkan. Kan kalau 3 bulan nggak ada penjualan, itu otomatis ID kita tuh hapus. Kita udah nggak jadi agen asuransi lagi. Terhapus tuh dari sistem. Jadi apa yang udah kita jual-jual sebelumnya, udah nggak bisa kita dapatkan lagi hasilnya. Nah, oh iya, beda Ci sama asuransi. Kalau di HDI kita nggak ada target. Jadi kita bisa menjelaskan dengan lebih benar ketimbang ya kalau saya nggak nanya, saya nggak gali, nggak akan keluar tuh maksudnya apa. Bisa dipahami ya? Nah, ketakutan kita sebagai pembicara, ketakutan kita dalam sharing ke orang, kebanyakan itu adalah karena kita suka bermain. Ini apa ya yang dia maksudkan ya? Saya harus jawabnya gimana ya? Akhirnya kita yang bermain-main di sini nih, di pikiran-pikiran kita nih, menghasilkan jawaban yang salah, jawaban yang keliru, nggak pas. Dalam hatinya mereka, kalau mereka itu tipe yang diam, mereka ini jawabannya kok nggak nyambung ya? Jawaban aja nggak nyambung, gimana bisa nanti untuk ini? Ya, kan nanti akhirnya dianggapnya begitu gitu ya. Jadi jangan pernah berpikir apa maksudnya. Lebih enak bertanya. Yang maksudnya gimana ya, Mbak? Ada target atau apa? Nanti dia akan cerita, iya kayak dulu aku member yang ini, aku disuruh belanja sekian setiap bulannya. Walah Mbak, nggak ada Mbak. Orang kita yang member aja nggak perlu ada kewajiban harus belanja yang gimana-gimana kok.
Kecuali memang ya kita menjalankan bisnisnya itu serius banget untuk penghasilan. Baru kita mentargetkan diri sendiri supaya hasilnya juga bisa makin besar. Tapi nggak ada Mbak yang harus menjual tuh sampai banyak. Kan jalanin HDI juga bukan jualan fokusnya. Makanya saya ajak Mbak untuk konsumsi produknya. Gitu jawabannya. Gitu ya, Wi? Oke kok. Lebih lincah, lebih banyak bertanya. Karena dengan kita bertanya, kita akan dapat gambaran apa yang ditanyakan, ya, sehingga kita bisa menjawab dengan lebih benar. Makanya saya bilang bahwa di HDI itu yang bisa sukses bukan mereka tuh yang pinter ngomong sebenarnya, ya, tapi mereka yang pinter mendengarkan. Karena saat mereka mendengarkan, mereka jadi tahu apa yang ditanya. Dan orang-orang yang pendiam, ya, dalam arti kata agak sulit sebenarnya untuk ngomong, itu justru punya nilai plus. Apa nilai plusnya? Nilai plusnya adalah dia bisa lebih memahami prospeknya. Dia bisa lebih memahami ketakutan downline-nya, kekhawatiran downline-nya. Sehingga dia juga bisa sharing. Aku dulu juga seperti itu. Aku juga sama orang yang pendiam. Tapi aku tahu bahwa jalankan bisnis HDI bukan butuh orang yang pinter, bukan cerewet bener ngomongnya. Tapi di mana kita bisa sering cerita ke orang, banyak-banyak nemuin orang, pasti akan ada yang mau. Nah, dari yang sana, bisnis kita bisa berkembang. Kita tinggal cerita seperti itu. Nah, jadi sebagai seorang yang pendiam sekalipun, ya, kita tetap bisa memaksimalkan diri kita dengan jalankan bisnis ini. Gitu ya. Dan ingat, supaya bisnis ini tidak terasa seperti bisnis, minggu lalu saya membahasnya gimana? Bungkus dengan apa? Supaya kita bisa jalankan HDI tiap hari, maka bungkuslah kegiatan kita, HDI kita, dengan aktivitas hobi kita, kesukaan kita, enjoy-nya kita gimana. Kalau kita enjoy ketemu dengan orang setiap hari, ya setiap kali ketemu gitu ya, ngobrol, sering-sering ketemu dengan banyak orang, sering-sering berteman. Kalau kita tuh yang senangnya bercocok tanam, ya, bercocok tanamlah dan carilah komunitas yang bercocok tanam. Oke, dengan begitu dengan punya banyak teman. Yang senang jalan pagi, komunitas lah jalan pagi. Entah yang di Telegram, di mana gitu kan, yang ngajak jalan pagi bareng, dan seterusnya. Dengan punya banyak grup, bungkus setiap hari. Postingnya pun sesuai dengan kesukaannya kita. Maka kita nggak akan merasa kita jalankan bisnis. Kita akan kerjakan ini terus-menerus setiap hari, sehingga kita bisa menghasilkan konsisten. Karena kalau kita bisa menghasilkan setiap hari, maka jadinya akan konsisten. Gitu ya. Oke? Mudah-mudahan hari ini bisa menjadi hari yang bermanfaat buat kita juga. Ngobrol apapun soal HDI hari ini. Ya. Ingat, aman, nyaman, mapan. Tapi yang paling utama adalah buat diri kita aman terlebih dahulu. Karena kalau sudah aman banget, ya, begitu masuk ke mapan mah udah nggak usah pusing. Oke, yang penting buat aman. Jangan pernah melompati aman dengan langsung ke nyaman. Oke, harus buat diri kita aman terlebih dahulu. Target pertama untuk aman, kita sudah menyiapkan 1 tahun ke depan. Sudah nggak pusingkan uang sekolah anak, udah nggak pusingkan apa biaya yang harus keluar tahun mendatang, sudah nggak perlu pusingkan kebutuhan sehari-hari. Ya, itu aman. Oke, tapi kalau kita mau supaya bisa keluarga kita hilang dari yang namanya sandwich generation, kita yang harus memutuskan siklus lingkaran setan tersebut, supaya kita nggak jadi beban buat anak kita kelak. Maka buat diri kita aman tidak hanya untuk 1 tahun, tapi buat diri kita aman sampai nanti kita sudah meninggal. Tetap kita punya penghasilan yang kelak bisa jadi warisan. Oke? Dan mari kita capai lewat bisnis HDI sama-sama. Ya. Thank you semuanya yang sudah gabung. Mudah-mudahan sesi hari ini bermanfaat juga. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan suatu penguatan untuk menjalankan bisnis ini menjadi jauh lebih baik. Oke? Thank you semuanya. Terima kasih, Pak Budi. Sampai ketemu. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih kok. Bye-bye. Bye. Salam. Have a nice day.